Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Alpina Siti Nursadia dengan NPM 205060065, Dila Gustiana dengan NPM 205060075, Helen Ananda dengan NPM 205060055, dan Nabila Kintara dengan NPM 205060045. Di sini kita akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Sebelum ke materinya, kita akan menonton video yang berhubungan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Kali ini saya akan membahas Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti nilai-nilai dasar Pancasila menjadi kerangka acuan dan tolak ukur segenap aspek untuk pembangunan nasional yang ada di Indonesia. Pancasila juga mengandung nilai-nilai yang penting dalam pembangunan IPTEK dan menunjukkan sistem etika dalam pembangunan IPTEK. Tidak dapat dipungkiri, IPTEK sering salah digunakan sebagai sarana negatif karena arus globalisasi. Tapi karena adanya nilai-nilai Pancasila, perkembangan IPTEK dapat terkontrol. Di sini saya akan menjelaskan sedikit 3 aspek yang berkaitan dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Aspek yang pertama, Pancasila sebagai pembangunan di bidang sosial dan budaya. Pancasila sebagai pembangunan sosial dan budaya adalah Pancasila sebagai etos budaya persatuan dalam budaya majemuk. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut kebudayaan bangsa hendaknya menjadi prioritas karena kebudayaan nasional diperlukan sebagai landasan atau media sosial yang memperkuat persatuan. Perlu adanya pengakuan dan penghargaan terhadap budaya, kehidupan sosial sebagai kelompok bangsa Indonesia, sehingga bisa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan nasional budaya tidak menciptakan kecemburuan, persenjangan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Dalam sila yang pertama, memperlihatkan bahwa setiap suku mempercayai hadirnya Tuhan Yang Maha Esa di setiap lini kehidupannya, sehingga tidak ada yang memiliki paham etis dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam sila yang kedua, nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap suku yang ada di Indonesia tanpa membedakan asal-usulnya yang berbeda. Sila yang ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kepastian tekad masyarakat di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai suatu bangsa yang berdaulat. Sila yang keempat, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Musyawarah penting untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap keputusan negara, sehingga kepentingan pribadi atau golongan akan kalah dengan kepentingan umum. Sila yang kelima, nilai ini menjadi acuan dalam pembangunan sosial untuk membangkitkan semangat perjuangan dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yakni berlandasan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Aspek yang kedua, Pancasila sebagai pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak bisa diperkirakan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang mendasar pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Dengan demikian, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi diartikan sebagai pengembangan ekonomi, bukan hanya mengejar kebutuhan saja, tetapi demi kemanusiaan, demi kesejahteraan, dan seluruh bangsa. Aspek yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Masyarakat Indonesia selaku warga negara harus dilibatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat.
Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila adalah paradigma, sebab Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam program pembangunan. Kata paradigma berasal dari bahasa Inggris, yaitu paradigm, yang berarti model, pola, atau contoh. Nah, maksudnya apa sih Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Pancasila sebagai paradigma pembangunan artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Nah, bagaimana sih pembangunan yang dikatakan sesuai dengan Pancasila? Yang pertama, pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis. Pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. Pembangunan harus menghormati hak asasi manusia. Pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. Pembangunan dilaksanakan secara demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. Pembangunan diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Nah, berikut implementasinya. Pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. Ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Keempat, dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang terakhir, nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Nah, nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan. Dari sila pertama menunjukkan tidak satupun suku bangsa ataupun golongan sosial dan komunitas tempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sila kedua merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, dan golongan. Di sila ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Di sila keempat merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Dan di sila yang kelima,
betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Maksudnya, hukum yang dibentuk itu tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Nah, sebuah konstitusi itu memuat materi-materi konstitusi. Yang pertama, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya susunan ketatanegaraan negara yang mendasar. Dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Nah, demikian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video. Setelah menonton videonya, mari kita ke pembahasan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Pengertian paradigma. Kata paradigma berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin pada tahun 1483, yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola. Dalam bahasa Yunani disebut paradigma, yaitu gabungan dari kata para dan deiknunai yang berarti untuk membandingkan. Kata para artinya bersebelahan dan kata deik artinya memperlihatkan. Pada saat ini, istilah paradigma mempunyai arti sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses dari suatu bidang. Makna pembangunan nasional, yaitu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan hankam untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana termaksud dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hakikat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia pada umumnya. Wujud manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan terampil, berbudi luhur, berakhlak mulia, disiplin, sehat jasmani dan rohani, bertanggung jawab dan mampu membangun diri dalam rangka membangun bangsanya. Tujuan pembangunan nasional dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang pertama, tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang termasuk dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia dan lingkup pergaulan internasional yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Artinya, nilai-nilai dasar Pancasila sebagai normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Misalnya, pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. Pembangunan harus menghormati HAM, yaitu pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. Selanjutnya merupakan Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik di Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menetapkan kekuasaan tertinggi pada rakyat, seperti kekuasaan adalah rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai dengan Pancasila sebagai paradigmanya adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter. Berdasarkan hal itu, sistem politik di Indonesia harus berkembang atas asas kerakyatan pada sila keempat di Pancasila.
Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik yang didasarkan atas asas-asas moral daripada sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, secara berturut-turut, sistem politik di Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Perilaku politik, baik warga negara maupun penyelenggara negara, dikembangkan atas dasar moral tersebut, hingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral. Lalu, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi juga harus mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat di dalam bidang ekonomi. Sedangkan pengusaha-pengusaha kecil akan dirugikan dengan adanya sistem persaingan bebas dalam perekonomian. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa sistem persaingan bebas dan monopoli dilarang dalam perekonomian. Mengenai pasal ini, penjelasan Undang-Undang 1945 menyatakan dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sistem perekonomian negara harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Masyarakat pun harus ikut andil dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, menjadikan warga menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum mengandung suatu konsekuensi bahwa segala aspek pembangunan hukum dalam kerangka pembangunan nasional harus mendasarkan kepada hakikat-hakikat nilai-nilai Pancasila. Sebagai suatu paradigma pembangunan hukum, Pancasila menghendaki bahwa perkembangan dalam masyarakat menjadi titik tolak dari keberadaan suatu produk hukum. Hal tersebut dikarenakan nilai-nilai Pancasila mengandung hubungan hak dan kewajiban seperti berikut. A. Segala pembangunan hukum yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sehingga menghormati ketertiban hidup beragama dan ras keagamaan. B. Mampu menghormati nilai hak asasi manusia, baik hak sipil, politik, maupun ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka hubungan antar bangsa. C. Persatuan nasional yang harus bisa mengedepankan pluralisme. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan IPTEK. Pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni atau IPTEK merupakan salah satu persyaratan menuju terwujudnya kehidupan masyarakat berbangsa yang maju dan modern. Namun, di sisi lain, teknologi dapat sangat berbahaya apabila salah penggunaannya. Maka, perkembangan IPTEK harus memperhatikan aspek nilai. Oleh karena itu, pengembangan IPTEK harus didasarkan pada nilai-nilai norma yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Maka perkembangan IPTEK yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat membawa perbaikan kualitas kehidupan manusia. Kesimpulan, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan mengandung pengertian bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
Sekian dari kelompok kami, bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan jika ada yang ingin bertanya, kalian bisa mengisi forum diskusi pemahaman yang ada di e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.